Nah, perempuan itu gentayangan di sekolah. Jip, kamu tahu nggak tentang cerita hantu anak SMA? Hantu anak SMA? Iya, Jip, katanya kemarin dia meninggal karena kecelakaan. Kenapa dia bisa kecelakaan, Kak? Jadi katanya dia belum lancar bawa motor, tapi udah punya SIM. Lah, kok bisa sih, Kak? Karena dia bikin SIM-nya nembak. Nembak? Suatu hari dia berangkat ke sekolah nggak pakai helm. Orang tuanya udah ngingetin, tapi dia malah nggak mau karena takut rambut indahnya rusak. Bahaya banget bawa motor nggak pakai helm. Bukan cuma itu, Mod, dia juga pulangnya saat menjelang maghrib. Saat menjelang maghrib? Ya emang apa salahnya Kak pulang menjelang maghrib? Jangan disepelein, Jip. Maghrib itu waktu sandikala, masa transisi dari terang ke gelap. Katanya di waktu itulah batas antara dunia kita dengan dunia mereka menipis. Makanya banyak orang tua bilang itu adalah waktu yang paling tajam untuk terjadinya kecelakaan. Halah, itu mitos yang dibungkus biar orang takut aja. Secara sains dan medis itu namanya Purkinje Effect, di mana mata manusia butuh waktu beradaptasi dari cahaya yang terang menjadi redup. Kalau orang itu kurang vitamin A atau punya rabun ayam, ya otomatis penglihatannya jadi kabur saat maghrib. Oke, kamu boleh menang soal teori, tapi kamu harus dengar dulu kronologinya. Karena kejadian ini gak sesederhana itu, ada hal lain yang bikin dia kecelakaan. Saat di perjalanan pulang, ada sekelompok pemuda yang catcalling ke dia. Cewek, dia langsung nengok karena pemuda-pemuda itu ganteng. Jadi dia terpesona. Pas lihat lagi ke depan, ternyata ada truk. Dia kehilangan keseimbangan. Lalu dia nabrak truk dan jatuh tersungkur. Sampai mukanya hancur kena aspal karena terseret beberapa meter. Bahkan matanya hampir copot karena kepalanya terbentur keras. Dia mengalami pendarahan otak dan dia meninggal di tempat. Kasihan banget, Kak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tetapi anehnya rambut lebatnya tetap terurai indah. Terus gimana dengan cowok-cowok yang catcalling ke dia, bro? Mereka kabur gitu aja. Dasar mereka pada nggak tanggung jawab. Makanya, Mod, katanya hantu anak SMA itu gentayangan setiap malam untuk menuntut balas dendam. Hantu itu memburu cowok-cowok ganteng. Hoax itu Kak, zaman sekarang udah banyak CCTV, IP cam dan juga video. Gak pernah tuh cuma dengerin kayak gitu. No picture hoax Kak. Gen Alpha sekarang mah gak percaya cerita yang kayak gitu, bro. Andalannya Gen Alpha itu no picture hoax. Biasa itu mah Kak, palingan itu adalah kisah urban atau mitos-mitos yang dipakai oleh orang milenial untuk nakutin anak-anaknya biar gak pulang malam-malam. Padahal mah biasa aja, tinggal bilang kalau orang tuanya itu khawatir anaknya pulang malam, kan bisa nggak usah pakai teknik nakut-nakutin kayak gitu. Kalau kita langsung ngomong jujur aja gimana, Kak? Anak seusia Jivan kan susah dibilangin kan emang hormonnya kayak gitu. Iya, bro. Kayak lu gak pernah ngerasain aja waktu dinasehatin seumuran Jivan. Pasti ngelawan. Iya Kak, Jivan tuh kalau dinasehatin suka ngelawan. Lihat nih Kak, Jivan naik kolbak. Bahaya banget kan, gimana kalau ada polisi atau kecelakaan? Ya ampun Jivan, kok kamu nggak tahu aturan banget sih? Kamu pikir itu kolbak buat ngangkut orang? Emangnya kenapa sih kalau naik kolbak? Buktinya sampai sekarang Jivan aman-aman aja, gak jatuh juga. Ya itu karena kamu lagi beruntung aja Jip, aturannya tetap aturan, jangan nunggu celaka baru nyesel. Ternyata kelakuan kamu selama ini kayak gitu ya. Emangnya kenapa? Teman-teman Jivan juga sering ngelakuin kayak gitu. Sampai sekarang mereka sehat-sehat aja, gak ada yang jatuh juga. Kenapa cuma Jivan yang dipermasalahin? Jif, pulangnya jangan malam-malam. Iya Jip, kami khawatir kamu kenapa-napa. Namanya juga anak muda teh. Lagian sekarang itu Jivan udah gede, bisa jaga diri sendiri. Masa iya dikhawatir terus sih? Bukan soal kamu udah gede atau enggak, Jif. Kita gak mau kamu Bener, celaka. Jip. Setiap kamu belum sampai rumah, kita itu overthinking. Kita takut kamu kenapa-napa. Kamu jangan egois cuma mikirin kesenangan kamu sendiri. Teh, Kak, kalau emang dasarnya apes, mau malam atau siang pun ya pasti tetap kejadian. Lagian Jivan selalu lewat jalan utama yang paling terang kok. Selama kita waspada, pasti aman-aman aja. Gimana kalau yang kamu hadapin itu bukan manusia, kayak yang dibilang Kak Fajar tadi? Hantu anak SMA itu ngincernya cowok ganteng. Kamu ngerasa ganteng kan? Ya berarti kamu targetnya, Jif. Nah, ini dia. Namanya confirmation bias. Teteh mendengar cerita seram langsung dihubung-hubungkan dengan kondisi Jivan saat ini. Agar seolah cerita itu terlihat valid. Padahal itu cuma logical fallacy. Teh, hantu itu nggak punya data otentik. Cuman katanya-katanya doang. Jip, apa aja serius? Hantu itu menghantui cowok-cowok ganteng. Emang kamu gak takut apa? Tenang aja Kak, itu udah jelas hoax. Emangnya ada hantu yang mau balas dendam? Jangan salah, Jip. Katanya udah ada beberapa orang yang menjadi korban gara-gara hantu gentayangan. Lagian gimana cara balas dendamnya Kak? Hantu itu kan gak bisa nyentuh manusia. Lagian jasadnya pun sudah dikubur. Gimana cara ngebunuhnya coba? Emang jasadnya udah terkubur, Jip. Tapi dia menggunakan metode-metode unik. Dia
menggunakan metode menakut-nakuti manusia. Emang kalau ditakut-takutin langsung meninggal? Ya bisa Jip, hantu itu bisa bikin orang hidup jadi meninggal gara-gara serangan jantung. Beberapa hari yang lalu, si Yogi, warga komplek kita, anaknya Pak Yoga, meninggal dunia menjadi korbannya. Di malam hari, di depan rumahnya, dia sedang mencuci motor. Tiba-tiba, dia melihat anak SMA. Dari belakang, dia terlihat cantik dengan rambut yang terurai indah. Lalu si Yogi catcalling ke cewek itu. Cewek, pas si cewek itu nengok, set, si Yogi langsung kena serangan jantung. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Dan pas di rumah sakit, dia dinyatakan meninggal dunia. Alah, kelihatan banget bohongnya. Masa iya ada anak muda yang meninggal karena serangan jantung? Kabarnya dia punya penyakit jantung bawaan dari lahir, Jip. Lagian di komplek ini nggak ada kok orang yang namanya Yoga atau Yogi. Perasaan di komplek ini gak ada yang namanya Pak Yoga yang punya anak Yogi deh. Ya terus lu mau namanya siapa? Bapaknya Saipul, anaknya Mending Lupias. gini aja, gimana kalau bapaknya Yayan, anaknya Yanto? Yang Gen Alpha itu kelahiran 2012. Emang ada nama kayak gitu? Terus namanya siapa dong, Mon? Udah, kalian percaya aja sama gue. Ya udah kalau nggak percaya, Apajar cuma ngingetin kalau cowok ganteng bakalan dihantuin malam-malam. Terus korbannya siapa lagi bro? Kemarin anak tetangga gue mengalami kecelakaan. Pas dia lagi nyetir, dia melihat anak SMA nyebrang di jalan. Dia kaget dan dia langsung banting setir. Akhirnya dia nabrak pohon. Setelah dirawat beberapa jam, dia meninggal dunia. Tinggal dicek aja kak dashcamnya. Itu yang nyebrangnya beneran ada atau enggak? Nah itu pas diselidiki sama polisi, dari hasil rekaman dashcamnya itu gak ada yang nyebrang. Tiba-tiba mobilnya oleng lalu nabrak pohon. Halah, palingan itu mikroslip kak. Capek karena habis pulang kerja. Polisi juga nyimpulinnya gitu Jip. Tapi pas denger dari orang-orang kalau dia adalah salah satu cowok yang catcalling ke anak SMA itu. Serius kak? Iya Mod. Kok Jivan gak pernah denger cerita ini sih kak? Kayak bukan cerita yang nyata, malah kedengarannya kayak cerita yang fiksi. Jip, cerita ini hanya untuk orang-orang tertentu. Semakin banyak orang yang ngomongin, semakin sering dia gentayangan. Emang nama anak SMA itu siapa sih kak? Namanya Rati. Ih, denger namanya aja serem. Saat gentayangan, dia selalu menyebutkan namanya sendiri. Rati. Terus nama hantu anak SMA-nya siapa kak? Namanya rahasia. Kok gitu sih? Alah, tadi Apajar bilang yoga yogi malah diolok-olok. Gimana kalau namanya Susana biar serem? Ah, enggak. Apajar udah punya nama hantunya. Pokoknya kalian percaya aja sama Apajar. Arisan kali ini kok rasanya awkward banget ya. Iya juga sih, suasananya jadi spooky gimana gitu. Ih, kalian jangan aku takutin dong. Abis ini aku mau langsung pulang ah. Lin, aku nginep di rumah kamu ya. Aku takut kau sendirian di rumah. Ya elah Yan, badan udah gede gitu masih takut sama hantu. Kak, gak ada hubungannya badan gede sama hantu. Kan Kak Pajar sendiri yang bilang hantu itu nyerangnya psikis bukan fisik. Udah teh, kak. Ayo habisin makanannya. Iya, Lin. Ini teh. Kita pulang duluan ya, soalnya ini udah malam. Terus arisannya gimana? Pemenang minggu ini kan belum tahu siapa. Lanjut nanti aja deh kak. Iya kak, teh lain kali kalau ngadain arisan jangan malam Jumat kayak gini, ganti minggu pagi kek. Ayo Nan, kita pulang aja. Ayo Yan. Ayo cepet-cepet Yan. Bangun Mon, hantu Mon. Aduh Mon, gimana ini Mon? Kita kabur gimana Mon? Itu lihat pintunya juga dihalangin hantu. Oh iya ya, aduh gimana dong teh? Aduh gimana dong Mon? Tenang teh, mau dipunya ide. Ide apa Mon? Kita merem aja teh. Tuh kayak gini tuh, hantunya hilang, gak kelihatan. Aduh Mon, kamu ada aja sih. Tuh hilang teh, cepet teh. Santai aja teh, mendingan kita nyanyi. Ayo teh. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Tak bisa baca tulis cewek. Jeff, bangun Jeff.
Jif, bangun Jif. Kamu dengar suara teriakan itu kan Jif? Ya kenapa sih kak? Teriakan sama Teh Mode Jif. Kalau hantu itu benar datang gimana? Ya ampun kak, 2026 mana ada hantu. Ayo cepetan Jif, kita lanjut Jif. Ayo Jif. Jif, ayo. Apa sih kak, nggak ada apa-apa juga. Ayo Jif. Ayo Jif. Apa sih kak, nggak ada apa-apa juga. Kasep bangun kak, Kasep. Cowok. Bro, gimana sih? Kenapa kita semua jadi halusinasi juga? Setelah Jipan tersugesti cerita hantu itu, kita kasih sentuhan terakhir biar Jipan makin percaya. Gimana caranya, Kita Kak? kasih Jipan daun salvia. Efek samping daun itu adalah halusinogen. Hah? Lo dapat daun itu dari mana, bro? Waktu kita hiking sama Lupias, bro. Kenapa sih Kasep bisa lupa? Kita kasihkan ngobrol sama teman SMA Kak Asep, Teh. Ternyata sekarang dia jadi psikolog. Temen Kasep yang mana, Kak? Itu Teh, Luvia. Waktu itu guide-nya ngelarang untuk kedeketin daun itu karena ada kandungan salpinorin A yang mengganggu default mode network, yaitu batas yang mengatur diri sendiri dengan lingkungan luar. Ya, terus kalau dilarang kenapa lo bawa, bro? Buat jaga-jaga, bro, kalau ada kejadian seperti sekarang. Jika kita kasih daun itu ke Jipan, dia akan seolah-olah melihat hantu itu. Efek ini juga akan menyebabkan gangguan pada korteks somatosensori yang membuat seseorang merasa disentuh atau ditarik oleh sosok yang tidak terlihat. Emang nggak apa-apa Jipan dikasih daun itu, Kak? Aman mod, Jipan akan kembali normal setelah beberapa jam. Yakin bakal berhasil, Kak? Teh jangan salah, efeknya tuh sangat kuat. Bahkan 0,1 mg udah bisa bikin Jipan halusinasi. Dan setelah dikonsumsi, zat ini akan bertahan selama 15 menit sampai 30 menit dalam darah. Jangan-jangan itu semua bukan cerita, tapi kisah nyata. Lihat nih, kepala gue sakit banget. Bro, itu emang cerita karangan gue. Tapi gue juga heran, lihat leher gue sampai merah gara-gara dicekik. Iya, semalam Yanti sampai jatuh dari kasur atas. Yanti! Yan, bangun Yan! Yan, bangun Yan! Yan! Lepasin! Lihat nih, tangan Yanti sampai cedera. Iya, semalam juga kaki Alina ditarik-tarik sama hantu itu. Sumpah, mau ditakut banget. Gak kuat lihat mukanya. Serem banget. Iya, matanya juga hampir copot. Kalau Jipan gimana? Jivan juga semalam pingsan, bro. Hantu itu catcalling ke Jivan. Catcalling. Iya, bro. Tapi sekarang Jivan udah mendingan, udah berangkat sekolah. Dan dia janji gak bakalan pulang malam lagi karena takut hantu. Berarti rencana kita berhasil. Jadi gitu, bro. Akhir-akhir ini Jivan pulang malam terus. Iya, kemarin juga Maudi sampai ketiduran karena nungguin dia. Teh, bangun teh. Jif, kamu baru pulang jam segini. Tante sampai ketiduran loh gara-gara nungguin kamu. Lagian Teh Moni ngapain nunggu Jivan? Jivan kan udah bawa kunci sendiri. Ya kan Tete khawatir, Jif. Takut kamu kenapa-napa. Gak kan Teh, tenang aja. Loh, Teh belum tidur. Gimana Teteh mau tidur? Coba adiknya aja jam segini baru pulang. Kamu dari mana aja sih, Jip? Di chat dari tadi malah checklist 1. Ya biasa Teh, habis nongkrong, HP Jivan tadi mati gak ada baterainya. Kebiasaan kamu. Ayo cepet sana mandi tidur biar besok sekolahnya gak kesiangan. Iya. Lagi ngapain kak? Ya lagi nungguin kamu lah, Jif. Lagian kamu kenapa sih akhir-akhir ini pulang malam terus? Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Tenang kak, aman kok. Dah Jivan mau tidur dulu. Kami takut Jivan ikutan balap liar kayak waktu itu.
Iya teh, apalagi malam-malam itu kan rawan tindakan kejahatan. Makanya kami minta bantuan kalian buat cari cara biar Jivan gak pulang malam terus. Tenang bro, teh kita pakai metode zaman dulu. Berhasil sih berhasil Kak, tapi gak gini juga. Iya, ini pasti gara-gara serbuk daun itu. Bro, lu tahu kan kalau kemarin gue ngasih serbuk itu cuman ke gelas kesayangan Jipan. Dan gue juga lihat kalau cuma Jipan yang minum air itu. Iya bro, kita semua juga kan ada di situ. Hah? Jangan-jangan. Ayo cek, coba putar. Iya, jam 4 sore pas kita masak. Ayo bro. Ayo bro, cepet tambahin itu bro. Oke bro. Cukup bro, sekarang diaduk bro. Gue yakin cara ini berhasil bikin Jipan gak pulang malam lagi bro. Emang hebat lu bro. Ini Yan. Jalin. Udah segini ya bro. Oke, cukup ya. Ah, lama Yan keburu Jipan datang. Mod minjem pisau, Mod. Mod, Tisu Mod. ini Yan. Mod, sendok Mod. Ini teh. Nah, Itu kan sendok bekas Kak Asep. Nah, ini sempurna bro. Hah? Jivan pulang. Ayo cepet beresin bro. Maudi. Mon, gara-gara kamu apa jadi cekik hantu itu? Dia cuma ke belakang sakit banget. Mod, tangan aku sakit. Semalam takut banget, Mod. Kaki aku ditarik-tarik, Mod. Lihat nih, kepala Teh Lina sakit ini, Mod.